Ketupat atau kupat hidangan khas Indonesia berbahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa atau janur. Biasanya ketupat paling banyak ditemui saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang berarti tanda berakhirnya bulan suci Ramadan. Disinilah setiap masyarakat memasak hidangan ketupat yang lebih nikmat jika ditemani dengan lauk seperti rendang ataupun opor ayam. Tak hanya menjadi menu utama saja, ternyata kupat menjadi simbol penting dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sebab kupat yang artinya mengakui kesalahan dalam bahasa Jawa ini sempat menjadi makanan sakral pada zaman Sunan Kalijaga. Namun setelah adanya asimilasi budaya dan keyakinan, kini ketupat mampu menggeser kesakralannya menjadi tradisi Islam. Ketika ketupat dijadikan makanan yang selalu ada saat umat Islam merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga dan kerabat terdekat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, selain menjadi hidangan favorit setiap masyarakat Indonesia, ketupat menjadi makanan yang lezat karena memiliki tekstur yang lembut. Ketupat juga cenderung lebih mudah disajikan dan bisa bertahan lama daripada nasi. Namun tahukah Anda bahwa kandungan gizi pada ketupat dipercaya lebih rendah daripada nasi? Benarkah demikian? Berikut penjelasannya. Wangi banget nih. Wangi banget, tapi ini masih puasa. Iya. Jadi tapi ini persiapan buat besok untuk dimakan. Nah, bagi setiap orang pasti udah pingin banget menunggu-nunggu yang namanya makanan seperti ini nih. Ini ada opor ayam. Iya. Ya ini sayur nangka. Sayur nangka, rendang. Oh enak banget nih pasti juga. Ini ati kentang. Ini ketupat yang udah dipotong lah ya, jelas ya. Ini sambal goreng. Ini enak-enak semua nih. Enak banget nih, coba lihat ya. Nah, hanya ini biasanya orang takut makan karena nanti takutnya, aduh kolesterol tinggi, darah tinggi, aduh ntar darahku nanti jadi kental. Tapi banyak juga mungkin yang nggak makan, apalagi udah sebulan puasa tuh Aduh. nafsu makannya semakin meningkat, apalagi di hari Lebaran ya Dokter Bener Tito. Nah. Cuman gimana caranya sih kita bisa makan semua makanan yang lezat-lezat ini dan kita bisa tetap sehat setelahnya? Nah, coba aja kita udah langsung Dokter Jualita, spesialis gizi klinik. Halo Dok. Halo Dok. Selamat siang. Dok, ini persiapan untuk menjelang nanti kita Lebaran mau makan seperti ini. Ini kan enak banget nih Dok. Godaan yang sangat sulit untuk ditolak nih. Ya, ya. Jadi yang pertama makanan seperti ini pasti kita nggak bisa nolak ya pas hari raya ya. Pasti semua orang akan ngadepin kan. Nah tapi yang perlu diperhatikan yang pertama porsinya paling tidak. Kemudian yang kedua pilih aja, jangan semua mau dicoba. Kalau semua mau dicoba berarti porsinya dikecil-kecilin. Oke, gitu. berarti boleh nih Dok semuanya dicoba kalau kecil. Sebetulnya boleh, misalnya gini, kita mau pilih nih lauknya mau yang mana. Kalau mau semuanya berarti ayamnya jangan satu porsi, jangan satu potong. Bagi-bagi. Ketawa dia Dokter Vito Jangan kan. ya, sila ya. Aku tadi udah memperingatkan memang. Atau ini buat siang, yang ini buat malam, kan bisa juga sebenarnya gitu. Nah, Iya sih, mengenai takutnya orang makan makanan yang katanya enak-enak tapi merusak kesehatan ini, banyak fakta dan mitos yang beredar yang mesti kita luruskan nih supaya menikmati Lebaran dengan lebih hati yang gembira dan tentunya senang. Coba kita lihat fakta dan mitos berikut ini ya. Ketupat gizinya sama dengan nasi karena sama-sama dari beras. Mitos atau fakta nih Dok? Ini fakta, iya karena kan bahan dasarnya ketupat ini kan dia memang beras putih kan. Dia bahan dasarnya beras putih hanya ditambah garam sedikit. Jadi ya hampir sama dengan nasi putih gitu. Makanya bermanfaat sekali untuk mengenyangkan ya Dok? Iya. Pastinya deh. Yang berikut tapi orang berpikir bahwa kalau begitu kenapa nggak pakai ketupat sebagai menu diet kan ini bagus. Mitos atau fakta? Menu diet seharian makan ketupat aja. Kayaknya nggak tahan deh ya. Kayaknya nggak tahan, Justru yang kan? enak itu temen-temennya. Iya, jadi ini mitos. Jadi sampai sekarang sih saya belum pernah dengar orang makan ketupat untuk menu diet. Justru sebetulnya yang kita harus hindari itu kan terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat yang sifatnya sederhana kan. Yang kayak nasi putih, ketupat, lontong. Karena dia sifatnya tidak mengenyangkan, seratnya sedikit. Kalau seratnya dikit, biasanya kita cepat kenyang tapi cepat lapar juga. Ya, ini berhubungan dengan mitos atau fakta nih Dok. Katanya banyak yang masyarakat menganggap bahwa konsumsi ketupat ini nggak mengenyangkan, beda sama makan nasi Dok. Ini mitos atau fakta? Makan ketupat tidak mengenyangkan kayak nasi. Maksudnya Bikin lebih mudah lapar. Lebih mudah lapar. Ini lebih mudah lapar. Fakta. Fakta. Jadi memang sebetulnya sama-sama aja seperti nasi. Jadi dia
karena dia seratnya sedikit, jadi begitu kita makan kok rasanya kayak nggak kenyang-kenyang. Tapi kalau udah ditambahin sama teman-temannya banyak minyak, biasanya jadi begah, jadi cepet kenyang. Berarti seratnya lebih sedikit daripada nasi, Dok? Sama. Oh, sama. Kan bahan dasarnya cuma beras putih. Oke. Gitu. Nah, biasanya nih ya, kalau pengalaman bagi kita nih yang pernah kalau kita tugas di rumah sakit nih, biasanya pasien itu datang banyak banget setelah lebaran, mereka buru-buru mau cek kolesterolnya. Nah, katanya konsumsi ketupat dengan opor dapat meningkatkan kolesterol. Mitos atau fakta? Ini mitos, kalau hanya dimakan 2 hari, di 2 hari lebaran tersebut, kayaknya nggak terus langsung kolesterolnya menjulang tinggi. Enggak seperti itu. Tapi Dok, misalnya pasiennya memang masyarakat ini udah ada kolesterol nih Dok, terus udah gitu udah minum obat-obatan, terus tiba-tiba pas lebaran dia makan ketupat sama opor, gimana Dok? Bisa naik nggak? Bisa aja naik, tapi biasanya naiknya nggak akan terlalu tinggi. Nah, yang ditakutkan kadang-kadang orang tuh suka lupa, lebaran cuma 2 hari. Makannya nggak cukup cuma 2 hari. Oh iya kan lanjut dong. Lanjut lagi gitu. Itu kan 2 hari lebarannya, tapi kan silaturahminya lanjut. Jadi makanan lanjut juga dia. pastinya. Jadi ya bisa aja kolesterol naik pasca lebaran. Selain itu tapi Dokter Sila nggak afdol rasanya kalau cuma makan opor saja. Tentunya kita makan makanan dengan tentunya sambal goreng ati. Ya. Ini katanya bisa meningkatkan asam urat. Mitos atau fakta? Ini fakta bahwa hati sapi atau hati ayam bisa meningkatkan asam urat karena dalam hati ayam atau hati sapi dia mengandung purin yang tinggi. Purin itu kalau kita makan terus dia diubah jadi asam urat di dalam tubuh. Tapi kembali lagi berapa banyak kita konsumsi. Biasanya kalau dia udah diolah seperti ini, biasanya kan hatinya nggak terlalu banyak porsinya. Yang ditakutkan kalau sampai 100 gram itu kira-kira kayak 2 kotak korek api. Banyak itu 100 gram itu banyak kan. Kalau ini kan dia dipotong kecil-kecil. Berarti mungkin seukuran rendang ini kayak gitu ya? 2 kalinya rendang ini, Dokter Vito. Waduh. Itu kan terlalu banyak. Kira-kira Dokter Sila makan sebanyak itu nggak? Enggak, enak juga sih kalau makan hati banyak-banyak ya Dok ya. Makan hati jadi makan hati jadi. Ya. Nah Dok, ini ada mitos atau fakta selanjutnya. Katanya banyak konsumsi ketupat sayur ini bisa memicu obesitas. Mitos atau fakta Dok? Fakta. Kalau terlalu banyak tadi kan bilangnya, jadi biasanya orang makan ketupat sayur itu pakai ketupat, pakai sayur-sayuran, pakai lauk-lauknya, tambah kerupuk. Iya, itu kan? enak banget. Harus banget Kalau makanya. sebanyak ini gimana Dok? Dokter Sila emang makan sebanyak itu ya Kadang-kadang sih kalau misalnya kan kalorinya jadi tinggi lagi banget. kalap ya? Iya lagi kalap dan ini kan lagi lebaran, jadi boleh ini dong jujur lebaran banget Dokter Sila nih aja, ya. gitu. Kadang-kadang kalap juga ya Dokter Sila ya. Nah, kalau di rumah biasanya sukanya campurannya makan apa biasanya? Aku biasanya kan kalau misalnya lebaran tuh ke rumah nenek. Nenek tuh kebetulan orang Banjar, jadi pasti makannya coto Banjar, pakai ketupat. Aduh, enak banget, jadi lapar nih. Masih Oke, lama siapkan lagi ya buka di sini ya, puasanya. soto Banjar. Nah berikutnya nih mengenai ketupat itu sendiri ya. Katanya, jadi ini kan tadi kan teman-temannya nih, sekarang ketupatnya sendiri katanya dapat mengganggu kerja hormon. Mitos atau fakta? Mitos, hormon apa ya? Saya bingung ya. Nggak ada hubungannya kayaknya. Untung lah, mungkin leptin kali ya. Karena kan soalnya kan ini kan berhubungan dengan obesitas ya. Kalau makan beras ya mungkin orang jadi kegemukan, ya, lemak visceralnya agak jauh naik. ya hubungannya. Iya, itu jauh banget ya hubungannya ya. Oke, nah tapi kalau gitu ya orang lega banget lah. Karena kadang-kadang ketupat ini kan memang ya biasa dia makan ini suatu icon ya. Kalau kita lebaran harus banget ada ketupat sayur gitu. Nggak mungkin nggak makan. Iya, nggak mungkin nggak makan. Nah, kita masih punya banyak mitos atau fakta selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup Sehat. Kita masih ngobrol mengenai makanan lebaran nih. Nggak semuanya tetap berbahaya dan kita tahu bagaimana cara makan yang benar supaya tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, sekarang berikutnya nih mengenai tadi kandungan-kandungan yang ada di sini nih misalnya. Kalau yang paling penasaran sebenarnya mungkin sayur nangka ya. Soalnya sayur nangka ini sayuran loh. Sayuran ini sehat nih.
Nah, Jadi kalau dimakan banyak boleh gitu. Kita lihat yang warnanya mengkilat di sini. Iya, iya. Ya, berarti memang dia diolah dengan banyak sekali santan dan minyak, gitu Nah, kan. iya. Santan itu sebenarnya bahayanya apa? Santan itu dia asam lemak jenuh. Dikonsumsi berlebihan, kolesterol bisa naik gitu. Dan kalorinya besar. Jadi kalau kita makan makanan lebaran dengan banyak sekali teman-temannya ini, dalam satu porsi energinya akan tinggi banget, kalorinya tinggi banget. Gitu loh. Kalau misalnya kandungan ketupat sendiri nih, misalnya satu ketupat ini apa aja nih dok isinya? Oke, jadi satu ketupat ini termasuk ukurannya kecil loh, Iya. ya kan? Biasanya kalau lebaran lebih besar dari ini ya. Ini gitu. asli ya? Asli. Jadi satu ketupat ini kira-kira beratnya 100 gram. Kalorinya itu sekitar 175. Ya. Ini padanannya kayak nasi 6 sendok makan. Gitu. Satu Nah, ketupat? Satu ketupat ukuran 6 sendok makan tuh 6 sendok gini ya berarti ya? Iya kira-kira betul. ya? Tapi ukuran segini ya, biasanya ada yang lebih besar lagi. Iya. Nah, yang di sini, yang di dalam piring ini tadi udah dipotong-potong. Ini kira-kira satu setengah ketupat. Iya. Jadi kalau satu ketupat itu 175, kalau satu setengahnya sekitar berapa? 250-an ya? 250-an. Misalnya kita mau makan, oke, satu setengah ketupat. Oh boleh tuh dok segitu? Sebaiknya sih nggak satu setengah. Sebaiknya satu aja cukup. Satu Jadi aja, kita coba bisa deh. Satu aja coba ya, gimana? satu aja deh. Tapi Apa kalau kira-kira? ketupat kan rasanya lebih gurih daripada nasi itu dok. Betul, Jadi tuh jadi kita biasanya pengennya Nah, akan lebih banyak. Satu ya, kira-kira segini nih. Ini kira-kira kalorinya 175 Ya. gitu, ya kan? Ini satu segini nih, jadi kira-kira segini satu ketupat nih ya. Ya, Oke. satu ketupat ukuran kecil, ya, ukuran kecil. Nah, terus biasanya maunya apa makanannya? Terus Opor siram ayam. apa? Opor ayam ya. Oke, boleh opor ayam. Dokter Sheila kalau makan ayam pakai kulitnya nggak? Enggak, kebetulan emang nggak suka sih dok. Oh, hebat. Kalau nggak mau kulitnya Ya, mungkin yang nggak mau ngaku aja kalau di sini sih ya. Beneran. Kalau ini satu, ini ukurannya besar. Ini satu, ini ukurannya besar. Iya, ini gede nih. banget loh nih Iya. sebenarnya. Ini ukurannya besar. Kalau misalnya kita makan satu penuh dengan kulitnya, itu kalorinya sekitar 250. Oh, kalau Nah, nggak pakai kulit? kalau nggak pakai kulit berarti dikurangin kira-kira sekitar 75 sampai 100. Oh, nggak enak dong kalau ada kulit. Tapi biasanya orang makan kayak gini nggak? Nah, Wah, ini dokter Sheila Lebih banget banyak nih. lagi dok. nah gitu kan? iya. Nah, berarti minyak yang ditambahin lebih banyak lagi. Satu sendok ini sekitar 50 kalori Iya, tambahannya. dan banyak yang biasanya banjir tuh sampai Betul, ke ketupat. betul. Terus apa lagi? Mau ditambahinnya apa lagi biasanya? Apalagi Ditambahin sayur sama deh, Dok. sayur ya. Sama sayur. Kesannya sayur ya, tapi sayur nangka Iya, ini sayuran loh, padahal kan nangka harus pakai sayur kan, Iya. jadi sayur Oke, nangka gitu. kita tambahin lagi. Misalnya Iya. mau berapa? 2 sendok. Kuahnya bisa tambahin Nah, dikit. kuahnya. Nah. Tadi udah dihitung belum? Ini 250, ini Iya. 175. Berarti sekitar Ini 400. udah kenyang nggak sih sebenarnya? 400 Udah sekian kenyang ya, belum? 450 ya. Banyak banget ya dok. Terus ditambah sama sayur nangka. Ini dok, Sama goreng hati lah pasti. Ntar dulu, ditambah sama sayur nangka. Berarti kira-kira berapa nih? 100 sampai 150 kalori. Berarti udah 600 ya. 600 kalori pemirsa, ingat. Besok Mau kalau tambah apa makan lagi? lihat nih 600 kalori segini nih. Mau ditambah lagi sama ini. Iya. Oke. Pasti lah, mana mungkin nggak pakai sambal Iya. goreng hati kan? Iya, tadi kan Pasti, sama iya. yang orang asam urat hati-hati sama Iya. hati ayam dan hati sapi. Sekali-sekali katanya boleh. Ingat porsi yang penting, ya kan? Jangan terlalu banyak. Ditambahin kira-kira 2 sendok makan. Iya. Mungkin 2 sendok makan ini sekitar berapa? 50 sampai 75, let's say 75. Berarti Iya. udah 675. Tambah ini dikit dok. Wah, aslinya mungkin begini, bayangin nih. Porsi dokter Sheila seperti ini. Porsi dokter Sheila. Udah tadi diam aja loh padahal Cukup ya, sebenarnya. ini ya. Oke, tambah lagi segini. Berarti sekitar berapa? Hampir 700, sudah 700 ya. Iya, Tambahin kerupuk nggak biasanya? Kerupuk pasti. Iya dong. Nah, tambahin kerupuk. Berarti dalam satu porsi aja sudah sekitar 750 kalorinya. Wah, Nah, Coba berapa? 750 kalori. 150 kalori. Makan cuman gini sekali makan loh, satu rumah. Silaturahmi sekali, makannya Nah. gini. Ketupat cuman satu, Iya. kecil lagi. Kecil. Dan biasanya nih kan kita muter-muter bisa ke 5 Nah. rumah dok Bener, dalam sehari. bener, Terus bener. makan segini 700. Segini bayangin, kali 250. 5. Coba ulang lagi kalau pemirsa Ayo Bisa pasti udah tahu nih. Berapa kita sehari perlunya kalori itu? Sehari rata-rata sekitar 1.800 sampai 2.000. Nah, berarti ini Tapi udah kalau lebaran dok 3.500. karena banyak keliling-keliling ya. Seharusnya sama. Cuman sekarang kita mikir gini, kan akan keliling-keliling nih. Iya. Berarti kalau misalkan kita mau tetap nyobain satu gitu, boleh. Tapi ya
udah berarti porsinya dikecilin, jangan segini gitu. Karena bisa aja makan siang 2 kali kan. Terus belum lagi apa makanan yang lain, cemilan-cemilannya. Minumannya, kan? Lu minumannya biasanya manis-manis ya biasanya ya. Manis-manis. Aku biasa triknya kalau sama istri gitu makannya berdua ya, biar dibagi selalu. Biar romantis. Terus ngobrolnya banyak, ya biar kan kenyang. Betul. Nah, berikutnya kita masih punya fakta atau mitos mengenai makanan pada saat lebaran nih. Apa aja nih berikutnya, Dokter Sheila? Sering konsumsi ketupat sayur dan rendang dapat mempercepat serangan stroke. Waduh, ngeri nih dok, mitos atau Ini udah enak-enak terus berikutnya gitu. Serangan stroke, berarti ke pembuluh darah ya. Dokter Vito gimana Dokter Vito? Memang kalau kita banyak makan dengan kolesterol tinggi tentu ini mempercepat timbulnya plak ya. Plak itu penyempitan dalam pembuluh darah, pengerasan. Suatu waktu sekonyong-konyong dia jadi serangan jantung atau stroke. Jadi ini fakta. Fakta ya, oke, setuju. Tapi kalau 1 kali aja pas lebaran aja nggak apa-apa. Ya sekali aja asal dimakan dengan bijak ya. Itu sih satu enggak lagi, kadang-kadang kita lupa ya waktu kita menyantap makanan seperti ini sebenarnya ada yang bisa kita tambahin, acar. Ya kan? Acar walaupun sedikit tapi dia setidaknya bisa menambahkan serat. Gitu. Jadi bukan sayur nangka aja ya. Iya. Fakta atau mitos berikutnya nih, apa aja lagi? Konsumsi ketupat sayur dapat menghambat sirkulasi darah ke otak. Mitos atau fakta? Gimana Dokter Vito? Kita bisa bilang ini fakta. Fakta. Ya. Kalau kebanyakan nggak dok? Kalau kebanyakan. Ini orang yang nawar benar sih. Nawar lagi ya. Nawar ya. Iya, kalau misalkan hanya dalam satu waktu kayaknya enggak ya. Tapi kalau dia konsumsinya kronis kebanyakan ya. Karena ini emang sebenarnya gaya hidup sebenarnya, bagian dari gaya hidupnya ya. Jadi udah lama sebenarnya kejadian ini. Jadi bukan cuma saat lebaran saja ya. Nah, berikutnya Dokter Sheila. Nah, ini fakta dan mitos berikutnya, ketupat sayur dapat mengganggu penyerapan vitamin. Wah, mitos atau ketupat sayur dapat mengganggu penyerapan vitamin, mitos. Jadi memang nggak ada hubungannya ke situ sih. Biasanya beberapa penyerapan vitamin sama mineral itu akan dihambat oleh misalnya kebiasaan minum teh pada waktu makan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ketupat sayur sih enggak ya. Apalagi kalau misalnya habis makan berarti minumnya air putih aja ya dok ya. Iya, sebaiknya. Oke dok, mungkin ada tips-tips terakhir nih dok untuk masyarakat, karena kita nggak mungkin menghindari ketupat ini, apalagi besok mereka semua udah mempersiapkan nanti pada takut ya makan, padahal ya. Sebenarnya kan nggak apa-apa asal dengan bijak ya. Silakan dok. Jadi yang pertama harus diingat, lebaran hanya 2 hari. Makan yang kira-kira agak sedikit loss, ya 2 hari aja. Setelah 2 hari selesai lebaran kembali lagi ke gaya hidup yang lebih sehat. Kemudian harus diingat-ingat, kita hari ini pada waktu lebaran kita mau ke berapa rumah sih, ya kan? Kalau misalkan memang banyak nih ada 3-4 rumah yang harus dikunjungin, berarti makan boleh tapi porsinya lebih kecil-kecil lagi gitu. Mungkin supaya makan yang makan paling banyak juga harus nyetir ya dok ya, biar kalorinya dibakar. Kemudian kalau misalkan bisa di pagi hari biasanya kan kita makan nggak perlu terlalu besar ya. Jadi lebih kontrol porsinya di pagi hari sehingga pada siang sama malam waktu kita silaturahmi bisa oke lah, loss sedikit gitu, ya. Kemudian jangan lupa tetap banyak minum air putih sama tetap makan buah. Yang penting juga olahraga. Olahraga tetap jangan lupakan olahraga, tetap bergerak. Usahakan waktu setengah jam lah minimal ya supaya ya bisa lebih mengurangi kalori yang ada tertumpuk sudah masuk gitu ya. Banyak banget ini. Banyak banget ini. Jadi itu aja sih saya rasa ya. Nah, terima kasih Dokter Joelita. Terima kasih dok. Bagi para pemirsa di rumah, jangan terlalu takut, tapi bijaklah dalam mengkonsumsi makanan-makanan selama Lebaran, ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Dokter Vito, kita masih akan membahas topik yaitu masih soal Lebaran juga. Biasanya selain makanan, pastinya kita silaturahmi juga dan bermaaf-maafan nih ke keluarga kita. Dan katanya ini banyak manfaat positifnya loh untuk tubuh kita. Apa aja manfaatnya? Saat lagi tapi Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, kita tentu boleh berbangga diri karena tidak semua negara memiliki tradisi halal bihalal, di mana di Indonesia tradisi ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Lantas bagaimana bisa tradisi halal bihalal ini muncul? Berikut sederet tokoh yang berjasa di balik kelahiran tradisi halal bihalal. Di era tahun 1757, Raden Mas Said menjadi perintis halal bihalal di masa peperangan antara Belanda dengan Mataram Kartasura atau Solo.
Tak hanya peperangan dengan Belanda saja, Raden Mas Said yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama ini juga merasakan adanya perseteruan di kubu Keraton Jawa. Sehingga peristiwa tersebut membuat Raden Mas Said menggelar pertemuan besar di Balai Istana Keraton Surakarta. Pertemuan dilakukan setelah melaksanakan sholat Id di Hari Raya Idul Fitri. Seluruh prajurit dan pengikutnya datang berbondong-bondong untuk saling bersalaman serta sungkeman kepada orang tua, juga meminta restu kepada raja. Tradisi inilah kemudian diikuti oleh pemimpin Jawa lainnya dengan istilah sungkeman. Selain itu, salah satu perintis Nahdlatul Ulama atau NU yang biasa dikenal Kiai Wahab ini merupakan penggagas istilah halal bihalal. Bermula pada tahun 1948 ketika Indonesia dilanda disintegrasi bangsa, di mana elit politik bertengkar, bahkan terjadi pemberontakan di mana-mana. Peristiwa inilah yang membuat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah kemudian memberikan saran kepada Bung Karno untuk mengadakan silaturahmi antar pimpinan politik di Hari Raya Idul Fitri. Dan tercetuslah istilah halal bihalal yang memiliki makna terkait permusuhan antar tokoh politik adalah hal yang haram, maka harus dihalalkan.